Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifki pada program atau playlist yang saya buat dalam channel kita ini, namanya Kajian Alam Jadi Ilmu. Ini terinspirasi dari Al-Quran surah Shad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan. Tidaklah kami jadikan langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya itu dengan sia-sia. Semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya, semua ada pembelajaran darinya. Kali ini sahabat religi, kali ini kita telah sampai pada episode yang ke-14. Dalam episode 14 kali ini dan bertepatan dengan Ramadan 1441 Hijriah, saya akan mengungkapkan bahwa ternyata tidak hanya manusia yang berpuasa, dan kita melaksanakan ibadah puasa, kita punya tujuan, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bersusah payah berjuang bagaimana bisa menahan lapar dan haus, menahan hal-hal yang bisa membatalkan bahkan mengurangi ibadah puasa kita, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuannya apa? Mendapatkan prestasi yang luar biasa, pangkat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi 30 hari kita berpuasa dengan segala aktivitas yang kita lakukan dengan tujuan mendapatkan prestasi la'allakum tattaqun. Sahabat religi, kita temukan dalam kajian-kajian pembahasan ilmiah bahwa ternyata tidak hanya manusia ini yang berpuasa saja, tapi juga termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Sekarang kita ungkapkan bahwa ada binatang-binatang yang juga berpuasa. Untuk apa dia berpuasa? Ya, tentu juga dia ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan prestasi, mendapatkan suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Apa contohnya? Kita ungkapkan. Pertama, ada namanya ulat daun. Ulat ini berada dalam gulungan daun pisang. Kalau kita memandang ulat, itu biasanya kita begitu hina kita pandang dia, jijik kita, takut kita. Apalagi kalau ulat itu ulat bulu, yang kalau sempat bulunya hinggap ke kulit kita, maka kita akan kena racunnya, kita akan bengkak-bengkak tangan ini. Maka tak jarang kita menemukan ulat bulu, kita bunuh. Begitu jijiknya kita melihat ulat bulu dan takutnya kita. Tentu ulat tidak mau dia terus menerus seperti itu. Dia tidak mau menjadi makhluk hina terus menerus. Maka dia melakukan ritual puasa. Di mana dia berpuasa? Dia berpuasa dalam gulungan daun pisang. Selama berapa hari? 21 hari. Masuk dalam gulungan daun pisang, lalu kemudian menjadi kepompong. Maka dia 21 hari tidak keluar dari kepompong itu. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Lalu apa yang terjadi setelah 21 hari? Ulat itu ternyata setelah 21 hari dia berpuasa, keluar dari kepompong itu tidak lagi menjadi seekor ulat yang hina dina, tidak. Tapi dia menjadi seekor kupu-kupu rama-rama yang begitu indah. Senang manusia melihatnya. Awalnya dia hina dina, kemudian dia berpuasa 21 hari, akhirnya statusnya berubah, dia menjadi kupu-kupu rama-rama yang begitu indah. Ulat. Yang kedua, kita lihat juga ada ayam kampung atau ayam betina. Ketika dia telah bertelur, apakah telurnya ada 10, 8 atau 9, lalu kemudian agar telur-telurnya itu bisa dierami dengan suhu tubuh ayam yang begitu hangat,
maka dia, sang ayam betina, akan berpuasa selama 21 hari juga. Dia akan berpuasa, tidak makan, tidak minum, keluar sekali-sekali, kemudian masuk lagi ke kandangnya, dia erami telurnya agar suhu tubuhnya itu semakin tinggi, maka dia akan sesuai dengan batas waktunya nanti telur-telurnya itu akan berubah menjadi anak-anak ayam. Dan memang itu yang terjadi. Susah payah dia menahan lapar dan haus, ayam ini berpuasa bahkan siang dan malam. Lalu kemudian ketika hari yang ditunggu, dia akan mendapatkan anak-anaknya yang begitu mungil-mungil dan cantik-cantik. Ayam berpuasa untuk meningkatkan suhu tubuhnya, kemudian dia akan mendapatkan anak-anaknya yang menetas. 2. Ketiga, juga ada ular. Ular itu juga ternyata dia memiliki kebiasaan berpuasa juga. Tatkala ular telah makan besar, apakah sesuatu yang dimakannya melebihi ukuran tubuhnya, atau dia sudah begitu kenyang, maka dia akan mencari tempat persembunyian, maka dia akan bersembunyi di sana berhari-hari. Di situ dia berpuasa, tidak keluar dari sarangnya. Apa yang diinginkannya oleh ular itu? Tatkala dia telah dalam hitungan hari-harinya dia berpuasa, meningkatkan suhu tubuhnya, lalu kemudian di waktu hari yang ditunggunya, dia keluar dengan kulitnya yang baru, yang lebih indah daripada dia sebelum masuk ke dalam sarangnya untuk berpuasa. Ular berpuasa lalu mendapatkan kulit yang begitu indah. Maka tak jarang di kampung-kampung kita lihat ada kulit ular itu yang berserakan di mana-mana, itu bekas ular yang sudah berpuasa, kemudian kulitnya itu tinggal di berbagai tempat. Nah, kabarnya juga banyak lagi hewan-hewan lain yang juga berpuasa, artinya kuat berpuasa. Seperti unta umpamanya, mau dia berhari-hari bahkan berbulan-bulan dia tidak makan dan minum. Ketika dia sudah makan kenyang, maka dia simpan air itu, dia simpan makan itu di penupnya, maka dia bisa hidup di padang pasir. Maka Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ya, memang luar biasa unta. Dia juga sanggup berpuasa. Jadi artinya apa? Tidak hanya manusia yang berpuasa, tapi juga ada hewan. Di situs yang lain kita baca juga ada beruang yang juga berpuasa, juga ada siput, bahkan juga ada hiu yang berpuasa. Intinya adalah bahwa semua yang berpuasa ingin mendapatkan harapan yang luar biasa dari Allah, perubahan status, perubahan harkat dan martabat. Maka kita yang berpuasa di bulan Ramadan 29 hari apakah 30 hari dalam hitungan bulan-bulannya, maka tujuan kita adalah meningkatkan harkat dan martabat kita di sisi Allah. Kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.